Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Trisdianto dengan NIM 323 dari kelas Struktur Data G. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait struktur data. Yang pertama itu ada materi generik. Jadi generik adalah cara yang digunakan untuk membuat kode program yang bersifat umum atau fleksibel terhadap tipe data. Dengan menggunakan generik, kita dapat menulis kode yang aman, mudah dibaca, dan bisa digunakan kembali pada berbagai tipe data. Misalnya, dibanding kita harus membuat class atau method yang hanya bisa menerima string atau integer secara terpisah. Kalau kita menggunakan generik, itu kodenya bisa menerima semua jenis tipe data. Hal ini sangat berguna dalam dunia nyata, terutama dalam membuat aplikasi web, aplikasi mobile. Lalu selanjutnya itu ada generic method. Selain digunakan di kelas, generic bisa juga digunakan pada method. Method ini disebut generic method dan dapat menerima parameter generik sekaligus mengembalikan nilainya. Lalu ada enum. Java juga mendukung penggunaan enum. Enum memungkinkan kita membuat variabel yang hanya bisa berisi nilai-nilai tertentu yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu ada collection. Collection adalah suatu objek Java yang dapat menyimpan kumpulan objek lainnya. Java menyediakan berbagai jenis collection, salah satunya adalah list, yang menyimpan data secara berurutan dan bisa memiliki elemen duplikat. Lalu ada array list. Array list adalah struktur data berbasis array yang ukurannya bisa berubah-ubah atau resizable. Array list menyimpan data dalam ukuran tertentu dan memungkinkan kita menambah, mengakses, atau menghapus data dengan mudah. Nah, untuk menambah, mengakses, menghapus itu ada metodenya sendiri. Seperti metode add itu untuk menambah data baru di array list. Lalu ada get itu untuk mengambil datanya dari array list. Lalu ada set, mengubah elemen pada indeks tertentu. Jadi kalau set itu untuk mengubah. Lalu ada remove untuk menghapus elemen di indeks. Lalu ada clear dan size. Clear itu untuk menghapus semua elemen, lalu size itu untuk menghitung size yang ada di release. Lalu ada linked list. Nah, linked list adalah struktur data berbasis node, di mana setiap node menyimpan data dan referensi ke node lainnya. Struktur ini seperti rangkaian gerbong kereta yang saling terhubung. Keunggulan linked list adalah efisiensinya dalam operasi penyimpanan dan penghapusan, terutama di awal atau di tengah list. Jadi linked list itu bisa langsung menghapus, terutama di tengah atau di awal, karena dia bisa langsung lompat dari headnya, dari awal langsung ke tengah. Nah, jenis-jenis linked list itu ada 3. Yang pertama ada single linked list, yang kedua itu ada double linked list, yang ketiga itu ada circular linked list. Jadi kalau single linked list itu hanya punya satu pointer, kalau dua linked list itu ada 2 pointer. Kalau 2 pointer itu yang double linked list bisa menuju ke node berikutnya dan bisa juga mundur ke node sebelumnya. Lalu ada circular linked list. Circular linked list itu node terakhir menuju kembali ke node awal, membentuk lingkaran, tersedia dalam versi single linked list dan double linked list. Lalu ada materi tentang stack. Stack atau tumpukan adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO. Jadi last in first out. Jadi artinya yang data yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Stack ini dapat dianalogikan seperti tumpukan piring-piring. Yang paling atas adalah yang pertama diambil. Nah, operasi dalam stack ini itu ada beberapa, yaitu ada push, pop, pick, empty, search. Kalau push itu untuk menambahkan elemen baru, dan itu ditaruh yang paling atas karena dia yang terakhir masuk. Nah, dia yang akan pertama keluar. Lalu yang kedua itu ada pop. Pop ini untuk menghapus dan mengambil elemen dari puncak. Jadi mengambilnya dari yang atasnya, dari topnya dulu. Lalu yang ketiga itu ada pick, melihat elemen paling atas tanpa menghapus. Lalu ada search itu untuk mencari posisi elemen. Lalu ada empty untuk mengecek apakah stacknya kosong atau tidak. Lalu selanjutnya itu ada queue, kebalikannya dari stack. Jadi queue itu antrian yang menggunakan algoritma
FIFO. Jadi yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. First in, first out. Elemen yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama keluar, seperti antrian pembelian tiket atau antrian kasir. Nah, ada beberapa operasi dasar queue, yaitu ada add atau over untuk menambahkan data baru langsung ke paling belakang. Lalu ada remove untuk menghapus elemen yang ada di depan. Jadi kan yang diambil yang paling depan, yang pertama masuk. Lalu ada pick dan elemen. Melihat elemen terdepan tanpa buffering. Lalu selanjutnya itu ada hashmap. Nah, hashmap ini adalah struktur data di Java yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan values, yaitu kunci dan nilai. Artinya, setiap nilai disimpan dengan kunci yang unik dan digunakan untuk mengakses nilai tersebut secara cepat. Jadi, cara kita mengakses nilai itu menggunakan key-nya, menggunakan nilai unik dari key. Nah, konsep dasar hashmap itu, pasangan kunci nilai setiap entry memiliki key dan values. Hashing menggunakan fungsi hash atau hashcode untuk menemukan indeks penyimpanan dalam array internal. Lalu tipe data. Kunci umumnya berupa string dan integer, namun dapat berupa objek lain selama pengimplementasikan hashcode. Lalu selanjutnya itu ada materi tree. Nah, tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki antara elemen-elemen. Tree didefinisikan sebagai kumpulan simpul node dengan salah satu simpul yang dijadikan akar root. Simpul lainnya sebagai himpunan yang saling tak berhubung satu sama lain. Jadi ada istilah-istilah dalam tree. Yang pertama itu ada root. Jadi root itu adalah node utama yang tidak mempunyai parent. Jadi dia yang paling atas. Lalu itu ada parent, di bawahnya root. Lalu parent ini punya anak, yaitu istilahnya itu child. Jadi node yang berada di bawah parent itu child. Sibling, lalu ada leaf, lalu ada height. Kalau height itu ketinggian dari tree-nya. Lalu ada degree, jumlah anak yang dimiliki oleh sebuah node. Lalu ada subtree, yaitu node beserta turunannya. Lalu ada dari tree itu ada binary search tree. Ada binary tree. Jadi kalau binary tree sama binary search tree itu agak beda. Kalau binary search tree itu dia untuk penyimpanan datanya lebih terurut. Jadi binary search tree akan memudahkan pencarian, penambahan data, dan penghapusan data. Ciri khas dalam binary search tree yaitu ada di node-nya. Jadi kalau untuk menyimpan node-nya itu apabila lebih kecil itu ditaruh di sebelah kiri. Apabila nilai node-nya itu lebih kecil dari root, dia taruh sebelah kiri. Apabila node-nya lebih besar nilai dari root, itu taruh sebelah kanan. Nah, itu bedanya. Kalau binary tree nggak ada aturan khusus. Lalu ada binary traversal. Binary traversal adalah proses mengunjungi node tepat dalam satu kali, dan tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree, yaitu ada 3 cara, yaitu pre-order. Kalau pre-order itu dari root itu kiri ke kanan. Kalau in order itu kiri, terus habis itu ke root, baru yang terakhir kanan. Kalau post order itu kiri kanan baru root yang terakhir finishnya. Lalu yang materi selanjutnya itu ada graph. Graph adalah sumber data dengan relasi many to many. Ada beberapa jenis graph. Yang pertama itu ada undirected graph. Jadi kalau undirected graph itu graph yang belum mempunyai tujuan atau yang tidak terarah. Jadi dari node arahkan node itu edge-nya itu nggak ada tanda panahnya. Lalu yang kedua itu jenisnya itu ada directed graph. Kalau perbedaan dari undirected graph, kalau directed graph itu sudah terarah. Jadi graphnya itu dari node ke node-nya itu ada tanda panahnya di edge-nya. Yang ketiga itu ada jenisnya itu wake graph. Seperti namanya, wake graph itu graph yang mempunyai bobot di setiap node-nya. Lalu yang terakhir materi tentang BFS dan DFS, yaitu graph traversal.
Jadi kalau DFS itu melakukan kunjungan ke node-node dengan cara mengunjungi node terdalam. Jadi kalau DFS itu mengunjungi satu jalur dulu sampai habis. Apabila telah buntu, dia akan kembali lagi ke titik awal sampai ke titik awal, habis itu mengunjungi jalur lain. Habis itu kalau udah ketemu ya sudah. Bedanya dengan BFS, kalau BFS itu dia mencari finishnya itu dicari satu-satu atau secara melebar. Jadi pertama ke jalur awal, apabila tidak ada kembali ke jalur kedua gitu. Sekian, saya akhiri presentasi dari saya apabila ada salah atau dalam presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.